Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa melaksanakan mata kuliah pada hari ini meskipun hanya merupakan saja. Menjadi mata kita untuk menyelesaikan dan memberikan materi kita dari ini. Tak lupa saya terima kasih banyak kepada Bapak Adi Musalin, SEMM, selaku dosen mata kuliah marketing yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengikutsertakan diri saya dalam mata kuliah pada hari ini. Baiklah, langsung saja saya akan membawakan materi yang saya resume adalah persepsi konsumen teori implementasi. Dalam persepsi konsumen ini, setiap konsumen pasti memiliki penilaian masing-masing, persepsi masing-masing, dan nilai mutu yang menjamin kualitas produk itu sendiri. Jadi ketika konsumen mendapatkan suatu produk dalam suatu produsen, itu pasti memiliki penilaian masing-masing, baik itu baik dan tidaknya. Jadi dalam semua produsen yang diciptakan barang maupun jasa, itu pasti ada nilai baik dan buruknya dari konsumen. Meskipun setiap produsen menciptakan barang yang sangat berkualitas, pasti ada saja pengurangan dan minusnya dari setiap konsumen. Dalam hal ini pasti memiliki berkaitan langsung dengan namanya pemasukan atau penilaian dari konsumen. Jadi teori implementasi ini berkaitan langsung dengan adanya strategi upaya agar setiap konsumen memiliki nilai baik kepada barang yang kita ciptakan. Jadi dari ini poin-poin yang bisa saya bawa dalam persaingan pasar semakin ketat. Nah, hal ini juga bisa berkaitan langsung dengan proses konsumen atau persepsi konsumen. Kenapa dengan adanya persaingan sebagai ketat ini bisa memacu kepada pemikiran konsumen. Jadi ketika semakin banyak persaingan pasar yang ada, semakin banyak pula konsumen-konsumen yang menilai satu sama lain dari barang-barang atau jasa yang kita berikan kepada mereka, sehingga terciptanya suatu persepsi konsumen. Mungkin dari itu konsumen bisa menilai A atau B setiap market atau setiap penjual yang menyediakan barang yang sama, sehingga ini pasti ada penilaian antara penjual yang satu itu kurang ramah atau kurang baik atau kurang santun dan kurang melayani dengan nyaman, berbeda dengan market yang lain yang satunya itu baik, santun, memberikan barang yang bagus, layanannya oke, mungkin begitu. Dan ini bisa kita sebut juga dengan persepsi konsumen. Lalu adalah poin perusahaan modern fokus kepada konsumen. Nah, jadi untuk mendapatkan pandangan baik kepada konsumen itu sendiri, kita harus memfokuskan barang-barang kita ini berkualitas digunakan oleh konsumen, sehingga persepsi konsumen akan berdampak lebih baik daripada kita menciptakan barang yang kurang cukup dan kurang baik untuk digunakan oleh konsumen. Ini sangat penting untuk setiap marketing yang ada di daerah kita, sebab setiap konsumen itu pasti mengutamakan kenyamanan dan kebaikan untuk mereka beli barangnya dan kebutuhan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tentunya adalah poin-poin yang bisa menjadi gambaran atau menjadi sebuah penilaian khusus untuk mendapatkan nilai baik dari persepsi konsumen. Yang pertama itu dulu assessing. Assessing ini berkaitan langsung dengan namanya fisik atau barang. Jadi ketika konsumen mencari barang oleh produsen yang diciptakan atau menciptakan, pasti mereka akan mengutamakan assessing. Nah, assessing ini dari bentuk barang, dari kualitas barang, dari warnanya, dari labelnya, dari ingredientsnya, dari setiap yang berkaitan dengan struktur barang itu pasti
akan diutamakan oleh si konsumen itu sendiri, sehingga ini pasti akan ada penilaian khusus dari barang yang kita sediakan. Maksudnya adalah organizing atau model. Nah, organizing ini berkaitan langsung dengan bentuk dan juga dengan tata cara pengemasannya seperti itu. Misalkan konsumen ini membutuhkan buku, ternyata plastik dalam buku ini rusak dan tidak bagus. Nah, ini dapat memicu terjadinya penilaian atau persepsi oleh dari konsumen itu sendiri, sehingga minusnya akan dapat ketika kita tidak menciptakan produk atau model dari barang itu sendiri. Yang terakhir adalah rating. Nah, rating ini adalah penilaian. Penilaian ini sangat berkaitan langsung dengan persepsinya konsumen itu sendiri. Sebab ketika rating semakin banyak, berarti semakin banyak pula masukan-masukan dari konsumen. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan rating baik? Yaitu dengan cara melakukan penilaian dari setiap konsumen yang berkunjung dalam toko kita begitu. Jadi misalkan kita contoh memberikan box suara seperti itu. Box suara ini diciptakan untuk memberikan rating pendapatan bagaimana sih begitu, pelayanan kita, penjualan kita gitu, barang dari kita seperti apa begitu, apakah mereka sudah puas atau tidak seperti itu. Nah, jadi hal ini bisa kita kaitkan dengan proses konsumen. Mungkin itu bisa saya resume pada kesempatan materi ini. Kurang lebih saya minta maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.